Halo YouTube, kembali lagi bersama gue Anton Sikarto. Kali ini gue mau bahas thumbnail yang bikin viewers meledak. Tapi sebelum itu kita intro dulu. Halo YouTuber pemula, kita akan bahas di video sebelumnya yang membahas soal gimana tips untuk bisa membuat viewers kita itu banyak walaupun channel kita itu baru dan pemula. Tapi kali ini gue mau bahas soal thumbnail yang bikin viewers itu boom. Wah, kalau kita bicara soal boom atau ledakan gitu, maksudnya itu viewers itu banyak karena thumbnail ini sangat berpengaruh sekali terhadap seberapa banyak viewers kita ataupun seberapa kemungkinan penonton akan mengklik video kita, tergantung dari thumbnailnya. Mungkin kalau di kisaran itu antara 70% penonton akan tertarik ketika thumbnail kita itu menarik dan bikin greget. Wow, maksudnya gimana nih? Thumbnail ini sangat berpengaruh sekali sebenarnya buat para penonton YouTube yang saat ini masih suka dengan video apapun, dengan video jenis apapun. Kalau thumbnailnya kurang menarik atau biasa aja, itu kebanyakan penonton tidak akan tertarik untuk bisa menonton. Tapi saya juga nggak mungkin bisa mengklaim bahwa penonton ataupun viewers banyak itu tidak hanya ditentukan oleh thumbnail saja. Saya setuju sih, karena ada contoh dan beberapa YouTuber yang tanpa thumbnail pun mereka sangat banyak sekali viewersnya. Hanya singkat saja, hanya sederhana saja, mereka juga banyak sekali viewersnya. Hanya kata-kata saja, kalimat judul di thumbnail itu juga bikin greget juga ada. Dan banyak lagi. Mungkin teman-teman yang menonton video ini pun teman-teman punya trik sendiri, khusus sendiri dari cara gimana membuat thumbnail. Dan kali ini yang akan aku bahas adalah gimana cara membuat thumbnail semenarik mungkin yang bikin penonton itu greget pengen nonton video kita. Kalau ngobrolin soal itu kayaknya seru juga ya. Kita harus berpikir kreatif gimana caranya menentukan judul yang bikin boom. Apa tuh? Viewers kita dan subscriber kita. Tapi ada juga yang bikin sedikit kecewa kali ya. Maksudnya gimana? Ketika thumbnail dibikin semenarik mungkin, sepenasaran mungkin, tapi isi kontennya tidak sesuai. Itu juga ada banyak. Cuman ya sebenarnya sih nggak masalah juga. Yang paling penting kan kita harus gimana caranya memancing para penonton pertama. Ibarat kalau di laut banyak ikan nih, gimana caranya kita memancing sebanyak ikan itu dengan konsep seperti apa? Entah itu jaring, entah itu pancingan kail kecil atau kail satu ataupun yang lainnya, yang bikin ikan-ikan itu banyak kita tangkap. Nah, gambarannya itu seperti ini. Thumbnail ini adalah pintu pertama penonton akan menonton video kita atau tidak. Kalau pintu pertamanya ataupun yang pertama ini kurang menarik, yang pertama ini secara membosankan, ya viewers juga pasti akan tidak menonton video kita. Tapi bayangkan saja, kalau awal pintu saja itu sudah sangat menarik, otomatis penonton juga akan berkemungkinan besar menonton video kita. Dan yang akan aku bahas kali ini adalah tips gimana cara membuat thumbnail. Yang paling utama, bikinlah thumbnail yang bikin penasaran para penonton. Ya bikin penasaran aja. Contoh kalau saya ini mungkin tipekin genre channelnya adalah pembahasan tips-tips YouTuber pemula. Bikinlah yang paling boom. Tadi mungkin kita bahas soal contoh gimana bikin thumbnail yang bikin penasaran para penonton sehingga mereka itu menonton video kita. Dan tips yang kedua adalah bikinlah thumbnail yang menarik. Ini bisa saja kalau kamu ingin membranding personal channel kamu dengan diri kamu sendiri. Bikinlah thumbnail yang ada menampilkan wajah kamu seperti thumbnail-thumbnail yang biasa saya buat. Kalau saya mungkin punya satu background di studio channel ini, mungkin kita bisa lihat di belakang nih, ya kan? Mungkin hanya seperti itu, cuman ini bikin serempak gitu, serasi gitu. Jadi para penonton ketika mengunjungi channel kita, mereka akan
melihat bahwa thumbnail kita itu satu warna atau satu frekuensi atau satu jenis gambar, sehingga kalau ditonton itu cukup menarik. Oke, salah satunya itu. Kita bahas juga soal gimana caranya membuat thumbnail yang menarik. Tadi kita membahas soal serempak dengan thumbnail yang lainnya yang sebelumnya, dan ini juga salah satu trik gimana caranya membuat thumbnail itu menarik adalah serempakan warna font, tulisan, ataupun jenis gaya bahasa, ataupun penampilan di background itu juga harus diperhatikan. Kemudian kalau kita sudah bikin thumbnail yang menarik dengan tadi tips-tipsnya, fontnya ataupun backgroundnya, ataupun kalau kita ingin membranding diri kita juga ada foto kita di situ dan sebagainya. Dan kita akan membahas tips yang ketiga adalah informatif. Bikinlah judul yang informatif di situ, yang bikin orang-orang ataupun para penonton ataupun calon penonton itu tertarik dengan pembahasan dengan judul yang ditulis ataupun yang dibuat di thumbnail tersebut. Sehingga mereka juga akan tahu nih kalau misalkan judul tersebut singkat, padat, bisa dipahami dan bisa bikin penasaran untuk ditonton. Contohnya ada lagi kayak gini. Gimana caranya menyeting kamera, bikin judul yang seperti itu dengan tipe kamera seperti apa di channel YouTube kita, di thumbnail kita. Maka itu akan membuat orang-orang juga tertarik dengan thumbnail kita, sehingga mereka akan mengklik video kita, kemudian menonton. Kalau syukur-syukur ketika mereka teman-teman ataupun penonton melihat video kita di durasi antara 1-2 menit itu bikin happy, bikin penasaran, mereka juga akan melanjutkan video tersebut sampai selesai. Dan teman-teman juga nggak ada ruginya kok, nggak ada ruginya buat menonton video dari awal sampai akhir, itu nggak ada ruginya. Karena ketika kita menonton nih, ini juga saya juga pernah kemarin memberikan salah satu uji coba sih, sebenarnya benar nggak sih ya ketika kita nonton video yang lain gitu sampai selesai, apakah video kita juga bisa direkomendasikan atau enggaknya, itu benar juga gitu. Jadi nanti mungkin kita akan bahas juga gimana caranya membuat settingan rekomendasi agar YouTube itu bisa merekomendasikan video kita. Bisa nggak ya? Bisa kayaknya. Dengan cara menonton video ataupun channel besar ataupun channel kecil yang mungkin grafik video itu banyak. Kemudian setelah itu kita tonton video kita dengan channel berbeda ya, dengan akun berbeda gitu. Misalkan akun berbeda, kita menonton video YouTuber besar, kemudian YouTube kita, kemudian YouTube besar sampai selesai, tapi ya jangan cuman di cut aja. Jadi nggak ada ruginya sebenarnya, cuman ruginya kuota aja sih kalau ada. Tapi kan mungkin teman-teman juga sudah menyiapkan gitu kan. Jadi nanti kemungkinan besar YouTube juga akan merekomendasikan, karena biasanya kita dari satu genre ya. Contoh YouTube soal musik, kita mengklik video musik yang lainnya, kemudian kita cuma klik video kita dari produksi kita, nanti terus-terusan sampai sehari mungkin 10 ataupun berapa gitu, nanti YouTube juga akan merekomendasikan video kita. Dan inilah 3 tips yang bisa membuat viewers kita itu boom, dengan cara tips dan trik gimana cara membuat thumbnail yang keren dan yang baik. Dan teman-teman juga bisa menonton video saya sebelum-sebelumnya, pembahasan soal YouTube, soal YouTuber pemula dan sebagainya. Kita sama-sama belajar. Saya juga membuka sekali di kolom komentar untuk saling berbagi informasi. Nanti insya Allah juga saya bisa balas ataupun saya bisa lihat gimana caranya, dan saya juga bisa belajar di situ. Dan di channel ini juga ada channel komunitas, teman-teman juga bisa sharing di sana, bisa saling sapa di sana, dan ini juga gratis buat teman-teman semua tanpa ada apapun. Kita sama-sama saling bergotong royong sebagai YouTuber pemula. Jangan patah semangat. Nanti kita akan bertemu lagi bersama saya Andrew Jakarto di video selanjutnya di helloans.com. Sampai jumpa.